Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif. Di sini saya akan menjelaskan proyek 1 dan 2 Sistem Informasi Manajemen buku Raymond dan McLeod. Proyek 1, keahlian teknologi sehari-hari. Sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal piranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer Anda. Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Beberapa orang tidak terlalu banyak menyukai Windows, tapi semua orang mengakui luasnya penggunanya dalam aplikasi bisnis. Sistem operasi yang lain. Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Apple Komputer membuat Mac OS X, selain itu komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway dan lain-lain dapat menggunakan sistem operasi Unix. Unix adalah sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan dan diperbaiki oleh siapa saja. Piranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, karena komunikasi merupakan tugas penting di semua organisasi. Penting untuk memahami bagaimana piranti lunak berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Piranti lunak aplikasi. Identifikasi. Alasan banyaknya organisasi besar berusaha untuk menstandarisasi piranti lunak aplikasinya dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik. Pembaruan. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini dapat memecah masalah-masalah keamanan. Namun, pembaruan ini tidak tersering pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Perlindungan kata sandi. Para manajer seringkali menyertakan sebuah lembar kerja atau dokumen pada sebuah email. Karena email sering menjadi target hacker, manajer mungkin perlu menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja Excel, Word, atau presentasi PowerPoint. Melacak perubahan. Banyak manajer dan profesional bekerja dalam tim virtual di kantor yang berbeda pada zona waktu yang berbeda, dan mereka saling bertukar dokumen Word dan lembar kerja Excel yang mencerminkan kerja tim. Adalah penting untuk mengetahui anggota tim mana yang membuat perubahan. Virus dan spyware. Proteksi. Satu, proteksi komersial merupakan dua vendor piranti lunak antivirus dan anti-spyware yang digunakan secara luas. Dua, proteksi gratis adalah menawarkan aplikasi antivirus dan anti-spyware yang gratis maupun komersial. Ancaman dan hoax. Organisasi-organisasi yang ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar dari situs web mereka. Anda tidak akan menerima email dari suatu organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi Anda. Email. Implikasi di tempat kerja. Hampir semua email yang dikirimkan mungkin tersimpan. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim penerima sehingga menyimpan catatan yang panjang. Etiket email di tempat kerja. Kebanyakan orang dapat mengekspresikan diri mereka lebih baik melalui percakapan langsung dibanding melalui komunikasi tertulis. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer menggunakan piranti lunak dengan jaringan komunikasi di tempat kerja untuk mengirimkan email pribadi. Proyek 2, proyek web atau HTML menggunakan Microsoft. Membuat dokumen front page. Instruksi-instruksi ini secara umum akan mengarahkan Anda kepada perintah dan subperintah untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Membuka program Microsoft Front Page. Mulailah dengan membuka program Microsoft Front Page. Klik tombol Start di bagian sebelah kiri bawah layar, kemudian klik All Program dan klik dua kali program Microsoft Front Page. Figur 22 akan menampilkan seperti layar tersebut akan terlihat ketika Anda melakukan navigasi dari Start ke Microsoft Front Page. Memulai Microsoft Front Page. Beginilah gambarnya. Cara membuat daftar beranda. Ketik location, tanda location, dan kemudian perintah format dengan subperintah, paragraf, dan elemen. Dari pilihan drop-down, buatlah agar paragraf berjejer ke kiri atau left. Kemudian klik icon daftar bertanda seperti yang ditampilkan pada gambar. Lalu masukkan 3 fase. Komputer Parking Lot, Recreation Center, dan 101 North Main Street. Dan tekan kunci Enter setelah klik Fast. Nah, beginilah cara membuat daftar beranda. Cara membuat tabel. Pilihlah perintah tabel, kemudian subperintah insert, kemudian pilihlah pilihan tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada layar akan tampil pilihlah tabel dengan 4 kolom dan 4 baris. Anda dapat melihat sel-sel tabel dan dapat mempelajari bagaimana cara menyembunyikan garis-garis sel, istilah sel-sel tabel dengan informasi yang ditampilkan dalam gambar. Nah, seperti ini cara membuat tabel.
Cara menambahkan gambar, klik perintah insert, kemudian diikuti dengan subperintah picture, pilihlah clip art, mencari gambar di clip art, ketika layar selanjutnya muncul, ketiklah pija, dan pilihlah sebuah gambar untuk digunakan. Setelah memasukkan gambar tersebut, tekanlah kunci enter 2 kali untuk membuat halaman web bergerak turun. Menambahkan gambar. Beginilah cara menambahkan gambar. Cara membuat daftar bernomor. Anda harus memasukkan kalimat "way order from use" pada halaman tersebut. Kemudian tekan kunci enter untuk mendapatkan garis baru. Lalu pilihlah ikon daftar bernomor seperti yang ada pada gambar dan masukkan 3 alasan. Pengiriman cepat dan menekan kunci enter. Nah, beginilah cara membuat daftar bernomor. Cara membuat link halaman web. Bagian akhir dari contoh ini adalah menciptakan 3 jenis link, yaitu sebuah link untuk alamat email, sebuah link untuk halaman web yang lain, dan sebuah link untuk bagian lain halaman web tersebut. Membuat link yang akan memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pergi dan satu tempat ke tempat yang lain. Nah, beginilah cara membuat link halaman web. Membuat halaman web yang telah dikerjakan. Pada bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, normal, HTML, dan preview. Klik preview, Anda akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Sekarang waktunya melihat apakah contoh yang telah kita buat bekerja dengan baik. Halaman tersebut tidak harus terlihat persis, kemudian perhatikan bahwa teks tersebut berbentuk huruf miring pada halaman web Anda seperti yang ada pada gambar. Nah, beginilah contoh yang telah selesai. Kelebihan dan kekurangan front page. Kelebihan 1, dalam penggunaan front page sangat mudah kan para pengguna. 2, komputer dan piranti lunak yang murah, sedangkan biaya gaji yang semakin tinggi sehingga cocok untuk digunakan. 3, kebanyakan organisasi mengandalkan Microsoft Front Page untuk menghemat biaya karyawan. Kekurangan, dalam hal kode HTML menghasilkan sesuatu yang tidak efisien. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai proyek 1 dan proyek 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.